Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, terima kasih, beribu-ribu terima kasih ya, karena sudah mengikuti channel kita. Semoga tidak hanya mengikuti, tetapi juga mempraktekkan ya apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi gini ya, tahapan terkait usaha penggemukan ya. Sebetulnya begini, ketika kita menggemukkan hasil breeding kita, itu keuntungannya luar biasa ya. Keuntungannya sangat luar biasa. Tapi karena kita secara breeding itu belum produktif ya, kita belum secara pasif itu memproduksi anakan cempe, karena posisinya kambing betina produktif kita sedikit ya, tidak banyak. Jadi ya terbatas, sehingga kita nanti berupaya untuk belanja kambing di petani gitu ya, di petani lain. Nah, sebelum melakukan itu perlu kita berpikir mengenai kebutuhan pakan. Kita sudah bisa berhitung di video sebelumnya, kita sudah bisa berhitung kebutuhan pakan ya kan. Kemudian setelah kita mampu menghitung dalam artian begini, misal kambing ini ternyata butuh sekitar 4 kilo per ekor per hari kebutuhan pakannya. Nah, 4 kilo per ekor per hari itu apa saja ya, ransumnya apa saja. Misal terdiri dari rumput odot atau pakcong itu sebanyak 1 kilo, kemudian daun singkongnya 1 kilo, kemudian onggoknya 1,5 kilo, dan setengah kilonya konsentrat. Nah, dengan harga pakan katakanlah 2000 gitu ya. Nah, misalkan sudah ketemu demikian, berarti kita bisa hitung untuk kebutuhan odot dan pakcong per ekor itu 1 kilo. Berarti dalam satu siklus selama 5-6 bulan penggemukan itu kan 1 kilo dikali total hari penggemukan, misalkan 150 hari, berarti kan kebutuhannya per ekor 150 kilo untuk odot dan pakcong. Maka sahabat sekalian ketemu di untuk 10 ekor berarti sekitar 1,5 ton kan gitu ya, analoginya begitu. Kalau misalkan kita pelihara 180 hari, oke, kalau 180 hari kan berarti 1 ekor 180 kilo. Berarti kalau kita pelihara 10 ekor berarti 1,8 ton. Nah, untuk menghasilkan 1,8 ton kita butuh luasan berapa meter persegi kan begitu ya. Berarti kita harus tanam rumput odot di dalam 6 bulan itu harus bisa panen 1,8 ton kan gitu, kalau kita pelihara 10 ekor gitu loh ya. Jadi analoginya begitu. Kemudian daun singkong kebutuhannya 1 kilo sehari, maka kalau 10 ekor kan berarti 10 kilo, betul enggak? Nah, berarti kalau 6 bulan 180 hari berarti kan sekitar 1,8 ton juga. Nah, bergantung biaya untuk membeli daun singkong itu bagaimana kan gitu. Jadi gitu ya sahabat sekalian. Jadi memperhitungkan ransum itu tidak hanya terkait kebutuhan memenuhi kebutuhan nutrisi dari kambing, tetapi kita juga bisa memproyeksikan modal yang kita butuhkan itu berapa gitu ya. Jadi ini perlu dipahami sahabat-sahabat sekalian, bahwa tidak dipungkiri usaha peternakan itu memang sangat dipengaruhi oleh pakan ya. Selain genetiknya ya kalau genetik kan kita bisa beli yang lumayan lah ya, rambonan yang kita lihat ini punya potensi bisa gemuk, bisa besar kan gitu ya. Tapi kalau sisi pakan, apapun kambing sahabat ya, mau itu crossbur, mau itu silangan PE atau Jawa Randu,
semua itu bergantung dengan pakan. Sebagus apapun genetiknya, jika pakannya tidak bagus, maka ya tidak cukup, maka ya tidak mungkin gemuk gitu loh ya. Jadi itu sahabat sekalian, mohon pahami, ini video susulan kemarin tidak saya sampaikan ya. Jadi menyusun ransum itu menggunakan Excel ya, sudah saya share gitu ya. Kalau tidak bisa download silahkan WA. Kemudian sebelum menyusun ransum kita harus paham bahwa kambing butuh 3% dari bobot tubuh. Setelah paham 3% dari bobot tubuh dalam bentuk kering, kita berikannya segar, maka kita juga berpikir pakan itu tidak hanya sumber serat saja, tapi harus ada sumber protein dan sumber energi. Karena keseimbangan dari sumber energi dan protein itu mempercepat proses penggemukan ya, kan begitu. Jadi kalau rumput odot aja gimana? Misalkan ini secara bahan kering cukup ya monggo. Tapi tidak sesignifikan pertambahan bobot tubuh ketika kita mengkombinasikan antar bahan pakan gitu loh sahabat sekalian. Jadi yang terbaik adalah mengkombinasikan antara bahan pakan sumber serat, bahan pakan sumber energi, dan bahan pakan sumber protein. Nah kalau ketiganya itu kita sudah bisa mampu mengkombinasikan, maka kita sudah bisa mampu meracik ransum gitu ya. Kalau kita sudah mampu meracik ransum, maka kita tinggal berpikir kekuatan kita mampu menggemukkan kambing berapa ekor, kan begitu ya. Secara trading kalau mau gampang ya sekitar 10 ekor ya. Nanti kita tradingnya atau penjualan atau kita berusaha untuk mencari pembeli itu enak ya. Tidak kalau yang sudah 1000-2000 ekor itu kan perlu seni ya. Partai besar itu perlu pengalaman, terus ya berat lah ya. Memang secara keuntungan nanti akan sangat luar biasa, tapi kita belum di level itu ya. Kita telateni dulu ya, kita telateni dulu, kecil tidak apa-apa, yang penting terkonsep ya. Kalau konsep kita sudah jadi, kita merenung saja sudah nanti sudah paham lah. Oh berarti kalau saya 10 ekor ini kebutuhan tanaman pakannya sekian, kemudian kalau tanam sendiri butuh lahan segini luas, kalau beli bernota ya kita open nota harganya sekian. Oh ternyata ketemu. Dan baru sahabat sekalian berpikir untuk memperbanyak atau menambah skala usahanya gitu ya. Mungkin itu sahabat sekalian. Ini adalah introduksi ya. Ini adalah video pertama terkait realisasi penggemukan ya. Yang penting secara mindset itu kita benar ya. Kalau mindset kita benar, insya Allah bisnis lancar ya gitu. Jadi kambingnya begini, nah terus tanaman hijauan pakannya bagaimana? Nah itu sahabat sekalian, tidak ada hujan ya beberapa hari ini, hampir seminggu lah. Akhirnya ya mengenaskan. Jadi mengenaskan seperti ini tanamannya, tapi tidak apa-apa. Kita berharap aja sama Allah supaya ya diberikan kecukupan ya dari sisi air, karena yang punya kan Allah bukan kita ya. Yang penting kita berusaha tanam saja. Kemudian itu saya baru tanam ya, karena kita perlu untuk hijauan pakan ternak. Jadi kita harus tanam, mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau kita memutuskan untuk beternak, kita juga harus bertani ya, tanam. Kalau petani itu tanamnya padi, jagung ya, kedelai, terus apalagi biasanya singkong, tebu. Nah kita tanamnya rumput kan gitu. Nah ini saya buat begitu ya. Saya buat sistem gulut ya. Nah, kenapa sistem gulut ya? Yang penting ditanam aja. Bisanya begini ya. Kalau untuk teori aneh-aneh gimana yang terbaik tanam ya, tanam yang terbaik itu dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya nggak jadi tanam, ya nggak jadi panen gitu ya sahabat sekalian ya. Yang penting tanam aja dulu,
bagaimana caranya, pokoknya tanam ya. Tekniknya bagaimana biar subur, nanti tahu sendiri ya toh. Kalau sudah tanam nanti tahu sendiri. Pokoknya kita tanam ya, kita pupuk, sudah nggak usah berteori begini begitu ya. Karena saya hanya sekolah dulu cuma di peternakan gitu loh, tidak di ilmu teknologi ilmu penanaman hijauan ini saya tidak begitu belajar ya. Mungkin belajar juga saya lupa. Jadi pokoknya tanam aja ya. Modalnya apa? Ada lahan, ada cangkul, sudah cangkulin biar gembur, encep nih gitu loh ya sahabat sekalian. Jadi gak perlu teori reko-reko aneh-aneh yang harus miring begini begitu. Udah saya dulu ya begini tanamnya gitu. Itu ya. Ini juga begitu, encep nih aja, nanti dia hidup sendiri. Kita lo tanam rumput, bukan tanam emas atau tanam apa yang ribet-ribet itu kan. Kita bukan petani vanili yang harus begini begitu ya lah. Wes pokoknya rumput itu dilempar aja hidup. Dah gitu aja, nggak usah wes mikirnya rut-rut harus kalau rumput itu harus begini begitu. Wes nggak usah mikir kayak gitu wes. Pokok tanam aja ya. Pokok sahabat sekalian, pokoknya tanam. Ya nanti kalau udah tanam ditunggu. Nanti kalau udah siap panen baru kita dirikan kandang. Kemudian lengkapi fasilitas tuh seperti itu, tong untuk buat silase daun singkong, dan kalau tidak ada daun singkong ya indigo vera, atau kita buat pakai untuk membuat pakan komplit feed ya. Nanti kita campur antara konsentrat dan hijauan, terus kita masukkan ke tong, tutup ya, minimal tunggu seminggu baru kita kasih ya. Nanti coba mungkin begitu. Kemudian selain tong juga sahabat sekalian butuh ini ya, butuh gilingan. Nah gitu ya sahabat sekalian, mungkin itu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya. Semoga dipraktekkan, semoga sahabat-sahabat sekalian juga meraih kesuksesan di bidang peternakan ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.